Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yogi Pradana Marta. Teman-teman, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tanda lonceng supaya teman-teman jadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi pemberitahuan ketika channel ini mengupload video di sesi berikutnya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang sudah lama bergabung untuk melihat video ini dengan rileks, kemudian dengan tenang, dan jangan skip-skip supaya informasi yang positif, sugesti yang positif ini dapat teman-teman serap sehingga dapat menjadi obat untuk proses penyembuhan teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, di video kali ini ya, saya akan sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman terkait tentang persiapan apa sih yang harus kita lakukan menghadapi puasa Ramadan gitu ya. Karena tentunya ini menjadi sebuah momok ya, menjadi sebuah momok untuk teman-teman yang masih menderita gangguan pencernaan gitu ya. Yang pertama harus kita lakukan teman-teman ketika kita mau melaksanakan ibadah puasa kayak gitu ya. Yang pertama adalah kita harus menciptakan suasana yang senang. Menciptakan suasana yang gembira. Bahwasanya puasa Ramadan adalah hari ataupun bulan yang telah lama kita tunggu-tunggu. Kita harus meyakinkan itu ya, kita harus timbulkan rasa senang kita, rasa bahagia kita mau berjumpa dengan bulan Ramadan ya, dan kita harus bangun keyakinan bahwa kita pasti kuat, kita pasti bisa menjalankan ibadah puasa seperti dulu kita masih sehat gitu ya. Itu dulu pertama yang harus kita lakukan teman-teman ya, bangun kebahagiaan, bangun kesenangan bahwa Ramadan adalah hal yang paling kita tunggu-tunggu. Nah, ketika kita udah kita udah senang, kita udah bahagia, tentunya akan muncul rasa senang, akan muncul power, akan muncul kekuatan sehingga kita nanti puasanya juga akan lancar gitu. Itu saya yakin banget. Nah, kemudian lantas apa Mas yang harus kita lakukan supaya kita itu kuat berpuasa kayak gitu ya. Nah, jadi yang harus teman-teman lakukan itu adalah ketika berbuka puasa gitu ya, teman-teman harus berbuka di waktu-waktu awal. Jadi ketika sudah kentong ya, sudah beduk, sudah azan Allahu Akbar kayak gitu ya, kita harus segera ambil menu berbuka. Jangan ditunda-tunda teman-teman, jangan tidur nanti aja setelah setelah isya ataupun setelah apa gitu ya. Jadi utamakan dulu berbuka puasa ya, utamakan berbuka puasa. Karena memang saya yakin ketika teman-teman berpuasa, otomatis sistem yang ada di pencernaan kita itu juga akan berubah teman-teman ya. Jadi ada adaptasi ulang. Kalau awal-awal ya, puasa 1, puasa 2, puasa 3 itu nanti pasti kacau, perutnya masih kacau. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, nggak apa-apa. Tenang aja, relax, tetap tenang, itu biasa aja. Nanti udah puasa keempat, 5 dan seterusnya itu udah normal lagi. Itu karena adaptasi dari asam lambung aja ya. Biasanya kita makan pagi dan ini pagi nggak makan gitu, pasti ada adaptasi ulang. Tapi yakinlah bahwa Rasulullah pun sudah bersabda bahwa ketika kamu ingin sehat, maka berpuasalah gitu. Jadi puasa ini juga merupakan salah satu obat untuk teman-teman gitu ya. Oke, tips kedua adalah ketika makan sahur ya. Ketika makan sahur, teman-teman harus mengakhirkan ya, ataupun makan sahur di waktu-waktu terakhir ya. Jangan makan sahur di pukul 1, pukul 2 kayak gitu. Karena ini pengalaman saya tuh kalau sahur ya pukul 1, pukul 2 kayak gitu teman, setengah 3 gitu. Tapi ketika teman-teman mengalami gangguan pencernaan, teman-teman harus makan sahurnya itu di akhir ataupun sudah mendekati waktu-waktu imsak. Itu karena apa? Karena supaya cadangan makanan yang ada di lambung ini masih tersimpan dan menjadi energi selama seharian besok kita berpuasa gitu ya. Sebenarnya cuma itu aja teman-teman ya, untuk tips khususnya itu. Dan juga jangan lupa teman-teman ya, selama berpuasa teman-teman harus benar-benar menghindari makan makanan pantangan ya. Jadi meskipun selama ini teman-teman udah istilahnya udah pernah mantang gitu kan ya, kan udah pernah makan makanan yang pantangan gitu, khusus untuk menghadapi puasa Ramadan gitu kan, teman-teman harus menghindari makan makanan pantangan. Itu wajib, nggak boleh ditawar teman-teman ya. Kalau udah wajib itu nggak boleh ditawar. Jadi hindari aja makan makanan yang berisiko, hindari makan makanan yang pantangan yang bisa memicu naiknya asam lambung gitu kan. Nah, kemudian lantas bagaimana Mas saya makannya? Apakah cuma waktu berbuka dan waktu sahur gitu kan? Jadi gini teman-teman ya,
Untuk porsi makannya, kalau orang asam lambung kan biasanya kan saya rekomendasikan 5 kali gitu kan. Makan 5 kali sedikit, porsi sedikit, sering gitu kan. Nah, khusus di edisi Ramadan gitu kan, teman-teman bisa makan 3 kali kan, berarti ya. Pas waktu itu apa namanya, teman-teman waktu berbuka puasa, teman-teman makan secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Latih dulu perutnya, latih dulu lambungnya sedikit aja, gitu kan. Nanti setelah sholat setelah sholat taraweh, teman-teman makan lagi gitu kan, tapi nggak boleh langsung tidur, jeda 2 jam baru tidur gitu kan. Kemudian teman-teman bangun sahur ya kira-kira pokoknya sebelum imsak gitu ya, sudah mepet-mepet waktu imsak 10 menit menjelang imsak gitu, itu bagus teman-teman makan sahur. Kemudian ini yang perlu teman-teman ingat ya, ini perlu teman-teman ingat, setelah makan sahur ya upayakan untuk sholat tahajud atau apa kayak gitu ya, sambil menunggu imsak gitu kan. Setelah itu sholat subuh dan jangan tidur lagi teman-teman. Pokoknya ingat ya, ini harus diingat teman-teman. Sehabis sahur teman-teman dilarang keras tidur lagi. Saya ulangi ya, sehabis sahur, makan sahur, teman-teman dilarang tidur lagi ya. Makanya saya meminta teman-teman ya, makan sahurnya itu mepet-mepet waktu imsak. Supaya apa? Supaya nggak tidur lagi. Karena kalau teman-teman tidur lagi, otomatis asam lambung naik. Nah, nanti nggak akan beres. Asam lambungnya akan kumat-kumatan terus. Jadi, makan sahur diakhirkan. Kemudian setelah itu nanti imsak, sholat subuh, langsung aktivitas. Ingat teman-teman ya, langsung aktivitas. Nggak boleh tiduran, nggak boleh tidur. Karena ketika teman-teman tidur, maka besoknya badannya nggak enak, tenggorokan terasa lengket. Nah, ketika muncul rasa yang nggak nyaman, akan muncul anxiety teman-teman, muncul kecemasan. Kalau sudah muncul seperti itu, asam lambung kambuh, besoknya pasti nggak kuat puasa. Nah itu, sebenarnya itu inti sari dari yang saya sampaikan di sini, cuma itu ya. Sekali lagi saya berikan semangat untuk teman-teman, saya berikan motivasi, pasti teman-teman semuanya akan kuat ya, pasti akan kuat. Saya pun dulu teman-teman ya, saya pun dulu juga berpikiran yang sama kayak teman-teman semuanya itu. Kuat nggak ya saya puasa? Waduh ya Allah, kuat nggak ya? Padahal saya tuh masih baru aja mau sembuh gitu. Ternyata teman-teman kuat ya, ternyata kuat. Dan padahal saya tuh dulu pas waktu puasa itu kan, saya itu pernah sama bapak mertua saya itu macul teman-teman ya, di sawah macul itu puasa-puasa itu juga nggak semaput teman, nggak pingsan, kuat-kuat aja teman-teman gitu ya. Pokoknya ingat, puasa itu aman dan merupakan obat untuk teman-teman. Ciptakan suasana senang, ciptakan suasana bahagia ketika hendak menyambut bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, gitu kan teman-teman ya. Oke, ingat-ingat kata-kata saya itu ya. Pokoknya ini wajib diingat bahwa habis sahur nggak boleh tidur lagi, itu intinya teman-teman, itu intinya gitu ya. Puasa 1, 2, 3, 4 masih kacau perutnya, nggak apa-apa, muncul agak-agak kelingan nggak masalah, tapi nanti 4 ke seterusnya akan sangat enak ya. Nanti insya Allah di akhir Ramadan teman-teman lambungnya malah tambahkan sehat, akan kuat. Dan satu lagi, jangan lupa untuk selalu menambah tambahan asupan energi teman-teman ya. Yang paling bagus adalah madu teman-teman ya, madu. Teman-teman saya wajibkan untuk konsumsi madu selama bulan Ramadan ya. Silahkan order. Saya wajibkan, saya bukan promosi, tapi ini merupakan pengalaman dari saya. Madu adalah penambah asupan nutrisi terbaik ya. Diminum nanti sebelum berbuka puasa, diminum 1 sendok makan, beres, oke. Kemudian nanti minum lagi ketika mau sahur, 1 sendok makan, oke ya. Pokoknya saya wajibkan teman-teman semuanya mengkonsumsi madu, entah order di saya ataupun tidak, terserah ya. Yang penting teman-teman upayakan untuk konsumsi madu gitu. Karena puasa 1 bulan gitu kan, itu sudah merupakan obat ya. Apalagi kita bisa terapi dengan madu gitu kan, garamnya diganti dengan garam Himalaya, garam yang merupakan garam murni, bisa sebagai obat gitu kan, dan sangat baik untuk kesehatan kita, garam Himalaya. Untuk link pembelian silahkan lihat aja di bawah, saya nggak promosi, tapi ini saya wajibkan untuk teman-teman, entah dimanapun teman-teman order silahkan ya. Yang penting ini bulan yang baik,
bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, dan tentunya juga bulan yang penuh pengabulan. Jadi teman-teman berdoa pasti dikabulkan. Teman-teman berdoa pasti diijabahi oleh Allah. Teman-teman berdoa untuk sembuh, teman-teman berdoa untuk minta ampunan, pasti dikabulkan. Jadi jangan sia-siakan ya. Jangan sampai tidak berpuasa untuk teman-teman. Karena saya yakin pasti kuat, pasti sehat, dan akan mampu. Gitu ya, oke ya teman-teman. Kita akhiri dulu, itu dari intinya itu apa yang saya sampaikan. Oke, jangan lupa untuk klik subscribe, kemudian klik tanda loncengnya, dan share, supaya makin banyak teman-teman yang terbantu dengan hadirnya video dari channel ini. Oke, saya Yogi Pradana Marta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.